Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Mitra Kominfotik, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa keseruan pelaksanaan Karisma Event Nusantara Gorontalo Karnaval Karao tahun 2024 yang dilaksanakan di Gor Nani Wartabone, Kota Gorontalo hari ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu liputan berikut ini. Gorontalo Karnaval Karao 2024 kembali digelar. Peluncuran event tahunan yang termasuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu dibuka oleh penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin di Gor Nani Wartabone, Jumat 21 Juni 2024. Sedikit berbeda dengan gelaran GKK tahun-tahun sebelumnya, rangkaian kegiatan tahun ini dibuat lebih terbuka dengan mengambil tempat di pelataran Stadion Nani Wartabone. Puluhan stand pameran dibuka untuk umum sebagai tempat jualan. Pengunjung bisa datang membeli berbagai produk kerajinan tangan dan kuliner ditemani hiburan musik. Sementara itu, PJ Gubernur Rudi menilai kain Karao setiap tahun semakin eksis dan populer, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kain sulaman tangan itu pernah tampil di Indonesia Fashion Week 2023 dan New York Fashion Week 2017. Dikatakan Deputi 4 Kemenko Ekonomi Republik Indonesia itu, GKK bukan hanya sekedar perayaan seni dan budaya, tetapi juga merupakan momentum memperkuat identitas dan kebanggaan kita sebagai masyarakat Gorontalo. Kreativitas yang ditampilkan dalam setiap karya Karao mencerminkan keuletan, ketekunan, dan inovasi yang menjadi ciri khas masyarakat Gorontalo. GKK tahun ini menjadi yang ke-13 kali digelar. Sejumlah acara layak dikunjungi warga, yakni Festival Jajanan Nusantara, Festival Musik Kreatif, diskusi tentang pariwisata berkelanjutan, serta peragaan busana Karao Anak. Pada puncak pelaksanaan GKK tahun 2024, akan digelar Karnaval Karao yang akan diikuti oleh lebih kurang 50 kontingen dari berbagai daerah. Pada pembukaan GKK 2024, sejumlah tamu undangan dari daerah lain nampak hadir, di antaranya perwakilan Pemprov Jawa Timur, perwakilan Pemprov Papua Barat, Pemkab Katingan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pemkab Merauke Provinsi Papua Selatan. Sejumlah daerah dari luar Gorontalo juga membuka stand pameran di lokasi GKK, yakni Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bolang Mongondo Utara, Provinsi Sulawesi Utara, serta Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Mitra Kominfotik, banyak rangkaian kegiatan yang akan memeriahkan Gorontalo Karnaval Karao tahun 2024 ini. Mulai dari festival kuliner dan expo UMKM, Karao Kids and Teens Fashion Show, festival musik kreatif, dan juga talk show Sustainable Tourism.
Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin mengundang Direktur PT Indonesia Infrastruktur Finance, Rinaldi Hermansyah, dan Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, Edwin Syahruzat, meninjau dan melihat langsung Rumah Sakit Daerah Hasri Ainun Habibie di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Jumat 21 Juni 2024. Kehadiran dua badan usaha yang bergerak di bidang proyek infrastruktur itu diharapkan menjadi solusi untuk pengembangan dalam hal pembiayaan keberlanjutan rumah sakit milik Pemprov Gorontalo ini. Lebih lanjut, diskusi yang berlangsung di ruang rapat Direktur Utama Rumah Sakit Ainun ini secara singkat memaparkan kondisi dan kinerja rumah sakit yang berdiri sejak 2013 itu. Terungkap pula keinginan untuk segera memperluas Rumah Sakit Ainun dengan memperbaiki atau membangun kembali sisa bangunan ex-Mall Limboto yang memang selama ini sedang diusahakan untuk menjadi satu bangunan rawat inap baru. Dipaparkan Direktur Rumah Sakit Ainun Habibie Fitrianto Rajak, estimasi kebutuhan anggaran untuk pemanfaatan bangunan ex-mall adalah kurang lebih senilai 81 miliar 500 juta rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari uji forensik, DED, dan estimasi pengembangan. Tidak solusi untuk pembiayaan dari penyelesaian dari gedung rawat inap. Nah, Pak Tim SMI sudah langsung, Pak Waris waktu itu saya juga sudah kontak, Pak Waris sudah menindaklanjuti teman-teman sekalian, yang kami mengapresiasi dan terima kasih atas kerjasamanya, bantuannya untuk RSUD Ainun Habibie ini. Walaupun tadi disampaikan bahwa ada beberapa pembiayaan juga yang harus kita butuhkan gitu ya, untuk penyelesaian atau pengembangan dari gedung ex-mall yang saat ini idle. Selain diskusi singkat, Rudi bersama Direktur IFF dan Direktur SMI beserta jajaran ini juga melakukan peninjauan di beberapa bangunan dan ruangan rawat inap Rumah Sakit Ainun. Kunjungan ini juga menjadi pertama kalinya bagi Rudi sebagai PJ Gubernur Gorontalo. Mitra Kominfotik, Karnaval Karao ini nantinya akan dimeriahkan oleh 50 peserta yang telah mendaftar sejak dibukanya pendaftaran. Tidak hanya itu, dalam peserta ini juga terdiri dari peserta yang berasal dari luar daerah Provinsi Gorontalo. Korban banjir di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo dikunjungi oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin pada Kamis 20 Juni 2024. Kunjungan didampingi PJ Wali Kota Ismail Majid, Kadis PUPR PKP Provinsi Aris Ardianto. PJ Gubernur melihat dari dekat salah satu rumah warga yang hanyut terbawa aliran sungai. Setelah itu, Rudi bersama tim meninjau tanggul jebol yang mengakibatkan sungai meluap dan menggenangi rumah warga pada Kamis dini hari. Rudi akan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menangani banjir yang sudah sering terjadi. Salah satu solusi dengan melanjutkan pembangunan tanggul yang memang sedang diperbaiki. Setelah peninjauan, Rudi turut mendengarkan beberapa keluhan masyarakat. Di antaranya adalah pengadaan mesin Alkon, bantuan pangan cepat saji kepada masyarakat terdampak, serta pengadaan posko pengungsian. Diketahui terdapat beberapa kelurahan terdampak banjir, yaitu Kelurahan Tenda, Kelurahan Botu, dan yang paling parah adalah Kelurahan Bugis. Dari 3 kelurahan itu diperkirakan ada sekitar 500 kepala keluarga terdampak. Kami sudah berkoordinasi dari Pemprov dengan pemerintah kota, berkoordinasi untuk penanganan banjir ini
memang banjir ini juga bukan baru sekali di daerah ini, jadi sudah berulang kali. Nah, kebetulan juga tanggul yang sudah diperbaiki itu baru sampai 30 meter dari titik sebelah dari titik yang jebol. Alternatifnya adalah kalau kita ingin membangun tanggul tersebut, warga itu harus juga berpindah, harus direlokasi. Tapi kan ini juga perlu kita sosialisasikan supaya ada pengertian juga dari masyarakat bahwa di bantaran sungai ini juga kalau misalnya tanggul seperti ini tidak aman. Ini yang perlu juga nanti kita kerjasama, ada etikat baik juga dari pemerintah provinsi, kota dan masyarakat untuk sama-sama mengerti tentang situasi seperti ini, sehingga kejadian ini tidak berulang dan bisa membuat tanggul itu kita teruskan lagi. Gorontalo Karnaval Karao akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 21 hingga 23 Juni 2024. Melalui kegiatan ini, Dinas Pariwisata ingin menarik minat masyarakat dalam mengenakan produk Karao, juga menguatkan pengembangan ekonomi melalui budaya daerah, sekaligus menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Pengembangan Pelabuhan Anggrek diharapkan mampu menggerakkan ekonomi Gorontalo. Harapan ini disampaikan oleh penjabat Gubernur Rudi Salahuddin saat meninjau proyek pengembangan pelabuhan yang dikelola oleh PT Anggrek Gorontalo International Terminal atau AGIT, Kamis 20 Juni 2024. Rudi menilai Pelabuhan Anggrek memiliki letak yang cukup strategis. Oleh karena itu, ia mengharapkan revitalisasi yang ditangani PT AGIT tersebut dapat segera dipercepat penyelesaiannya. Di tempat yang sama, General Manager PT AGIT, Dadan, menyampaikan bahwa tahapan pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah menyelesaikan tahapan konstruksi rancang bangun tahap 1A. Saat ini sementara dalam tahapan persiapan dan diperkirakan akan memasuki tahap konstruksi fisik total pada Juli 2024. Diketahui Pelabuhan Anggrek mulai dikelola oleh PT AGIT yang merupakan pemenang proyek pengelolaan Pelabuhan Anggrek dengan skema pendanaan kreatif non-APBN melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha sejak tahun 2021. Saat ini PT AGIT juga memperoleh dukungan pembiayaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance, salah satu perusahaan pembiayaan yang mendukung pengembangan infrastruktur sektor pelabuhan di Indonesia. Kita berharap nantinya dari pengembangan pelabuhan ini nanti akan ada investasi lagi dari luar, ya, baik itu ekspor impor maupun derivatif dari turunan dari ini, apakah nanti kawasan ekonomi atau apa food estate dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan nanti mampu bisa mengekspor uang, ya, dengan kapasitas yang 3 kali lipat dari existing sekarang. Dan ini diharapkan akan diselesaikan oleh PT AGIT. Mitra Kominfotik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program KGS kali ini. Dan sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk ayo, mari bangga menggunakan produk khas daerah khususnya Karao. Mari kita lestarikan budaya yang kita punya, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian informasi yang telah kami sajikan, semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin membuka lomba bertutur bagi siswa-siswi SDMI tingkat Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pengukuhan Bunda Literasi ini berlangsung di Yulia Hotel
Hotel Kota Gorontalo, Kamis 20 Juni 2024. Dalam sambutannya, Rudi mengatakan berdasarkan data dari UNESCO, tingkat literasi Indonesia sangat rendah, yakni berada pada angka 0,001%. Khusus indeks kegemaran membaca masyarakat Gorontalo berada di angka 64,59%. Sementara indeks pembangunan masyarakat literasi atau IPLM berada di angka 70,39%. Angka tersebut memang terbilang baik, namun diminta untuk terus ditingkatkan. Ia mengingatkan generasi muda bahwa Gorontalo pernah melahirkan sastrawan-sastrawan hebat di zamannya. Ada nama Hans Bagu Yasin dan J.S. Badudu yang dikenal dengan karya-karyanya. Melalui kegiatan literasi diharapkan bisa melahirkan kembali sastrawan hebat di masa depan. Kita berharap ini nanti bukan hanya secara konvensional kita membaca buku, tapi membaca itu bisa di mana saja. Jadi ini bisa sekaligus meningkatkan literasi digital kita, dan juga ini sangat berkaitan erat juga dengan nanti bagaimana kita bisa produktif dalam menulis. Jadi setelah membaca nantinya otomatis nanti kita akan mulai menulis, dan akhirnya kita bisa membuat karya-karya sastra atau karya-karya yang baru. Nah ini kita harapkan dengan adanya Bunda Literasi yang tadi kita sudah bukukan, ini nantinya bisa mempercepat juga kita melahirkan atau memasyarakatkan budaya membaca. Pada kesempatan itu juga Rudi mengukuhkan Juwiyati Kencana Subrata sebagai Bunda Literasi Gorontalo. Ia berharap dengan adanya Bunda Literasi ini dapat mendorong percepatan peningkatan tingkat literasi bagi masyarakat Gorontalo. Rudi turut meluncurkan perpustakaan online yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi. Perpustakaan tersebut dinamakan Larpus Gorontalo Digital Library.